Oke, baik kakak-kakak, kegiatan ini atau sesi ini sudah saya record. Yang pertama saya capture dulu kakak-kakak. Semuanya senyum kakak, walaupun hari ini kita sedang tidak baik-baik saja kakak ya. Karena hasil Indonesia semalam kurang memuaskan kakak ya. Anak bapak satu itu tuh kakak. Kita capture dulu kakak. Bentar, kakak. Oke, baik kakak-kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini kakak-kakak semua tetap sehat, tetap bahagia kakak-kakak ya. Walaupun semalam kita dikecewakan, tapi yang berlalu sudahlah berlalu kakak-kakak ya. Sekarang kita song-song masa depan kakak-kakak ya. Masih ada pertandingan berikutnya melawan Cina kakak. Insya Allah kita dapat poin 3 kakak. Oke kakak-kakak, saya akan mulai dengan doa seperti biasa kakak ya, dipimpin oleh ibu-ibu deh ya, coba ibu-ibu deh, Kambar, pimpin doa Kambar, dari kemarin kan bapak-bapak mulu nih Kambar. Baik, Kak Eka, alhamdulillah diberikan kepercayaan, padahal harusnya bapak-bapak nih ya Kak Eka ya, yang lebih abdol. Anti mainstream. Baik, yang terhormat kakak fasilitator kita Kak Eka dan kakak-kakak sekalian semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Marilah kita awali kegiatan diskusi kita pada pagi hari ini. Semoga dalam melaksanakan kegiatan diskusi kita diberi kelancaran, terutama wifi-nya, dan juga diberi kesehatan untuk kita semua. Amin. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ambar. Jadi tadi kita baru mempraktekkan kesetaraan gender ya Kak Ambar ya. Pokoknya semuanya punya hak yang sama gitu Kak Ambar ya. Oke kakak-kakak, saya akan share screen kakak-kakak sebentar. Nah ini foto bapak yang tadi kakak-kakak, kita lewatin dulu kakak-kakak. Baik kakak-kakak, tadi sudah dipimpin doa dengan Kak Ambar ya kakak ya. Kita lanjut saja. Baik, ini kesepakatan kita bersama seperti biasa kakak-kakak on cam, on mic bila dipersilakan, kemudian hadir sepenuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat, raise hand dan lain-lain kak ya. Oke, kita lanjut kakak. Nah kakak, ini kita lanjut ke sesi yang ketiga dari modul 2.1 kakak ya, keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Kita lanjut kakak. Nah kakak-kakak, kemarin kita sudah melaksanakan pembelajaran 1 dan 2 kakak ya, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Hari ini 2 JP kakak ya, 90 menit. Ini adalah tujuan dari sesi kita kali ini kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan kakak-kakak dari hasil diskusi dengan kelompok kakak-kakak. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta, jadi antar kakak-kakak ya, untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak kakak-kakak. Nah, ini agendanya kakak-kakak. Yang pertama, nanti kakak-kakak semua akan berburu referensi penyajian tugas gerak kakak-kakak. Yang kedua, berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan yang terakhir, refleksi. Jadi nanti kakak-kakak melakukan diskusi kelompok seperti biasa, dipresentasikan, lalu di akhir kita refleksi bersama gitu kakak. Baik kakak-kakak, kita review singkat materi sebelumnya kakak. Di pertemuan pertama kemarin ada yang namanya long term memorizing ya kakak ya, ingatan jangka panjang, ada tujuan pembelajaran, 9 aspek pembelajaran efektif kakak ya. Kemarin sama-sama kita sudah bahas, ada 9 aspek yang harus kakak-kakak penuhi. Dan kemarin kita juga sudah latihan yang namanya ingatan jangka panjang kakak ya, di mana pembelajaran yang dilakukan berulang-ulang,
itu akan memberikan pandangan atau wawasan pada peserta didik, dan akhirnya nanti timbul otomatisasi gerakan pada peserta didik kita kakak ya. Kemudian yang kedua kemarin kita membahas pembelajaran efektif juga kakak ya, bagaimana pembelajaran efektif yang baik kakak-kakak ya menurut kakak-kakak sekalian. Baik kakak-kakak, kita lanjut kakak-kakak. Sebelumnya kakak-kakak sudah membaca modul atau isi di LMS kakak-kakak masing-masing kan? Pastinya sudah kakak-kakak ya. Nah, di situ ada close skill, ada open skill, sudah dibaca kakak-kakak? Sudah kakak ya. Jadi saya pasti yakin kakak-kakak sudah paham sekali apa itu tentang close skill, apa itu open skill kakak-kakak ya. Jadi kita lanjut kakak-kakak. Nah kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi hari ini kakak-kakak akan banyak diskusi kelompok dan presentasi kelompok kakak-kakak ya. Nanti kalau kata senior-senior kita dulu di pas kuliah kakak ya, jangan makan tulang teman gitu kakak ya. Jadi teman susah kita harus ikut susah, teman kerja kita harus ikut kerja gitu kakak ya. Jadi biar tidak ada yang makan tulang teman. Tapi alhamdulillah di kelompok ini, di kelas ini tidak ada yang makan tulang teman kakak ya. Semuanya aktif kakak, saya lihat. Pokoknya semuanya aktif, saling memberikan ide dan saran kakak ya. Oke, kita lanjut kakak. Nah kakak, nanti saya akan membagi menjadi 3 kelompok kakak. Nanti kakak-kakak setiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK pastinya. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan. Nah, nanti kakak-kakak akan saya berikan LK, lembar kerja kakak-kakak seperti kemarin yang akan diisi oleh kelompok kakak-kakak, sama-sama kelompok. Nanti akan saya bagi link board-nya kakak sesuai dengan kelompok masing-masing. Yang keempat, durasinya kakak-kakak 40 menit kakak-kakak. Durasi untuk diskusinya kakak ya. Nanti yang kelima, jika sudah selesai, semua kelompok kembali ke main room, lalu mempresentasikan hasil diskusinya. Gitu kakak ya. Baik, kita lanjut kakak. Saya akan share kelompoknya kakak ya. Bentar. Baik kakak, sudah saya bagi kelompok berupa link board-nya kakak. Nanti kakak bisa akses. Jadi nanti kakak akan mengisi LK. Sebentar saya share dulu LK-nya. Saya bagi dulu editor. Oke, di bawahnya sudah saya share juga link LK yang akan kakak-kakak isi di kelompok nanti. Kakak-kakak bisa akses. Nanti akan ada 3 kelompok kakak-kakak ya. Di kelompok pertama ada Kak Torik, Kak Andi, Kak Ambar, Kak Satya, dan Kak Farhan. Di kelompok kedua ada Kak Rizky, Kak Beben, Kak Amel, Kak Karis, dan Kak Angga. Kelompok 3 ada Kak Akbar, Kak Rifki, Kak Janu, Kak Coyo, dan Kak Kelvin kakak ya. Sebentar kakak, saya kondisikan dulu link board-nya. Bentar kakak. Jadi panduannya kakak, nanti ada beberapa pertanyaan di LK tersebut kakak. Kakak bisa mengakses kembali LMS di modul 2.1 di LMS kakak 2.1B2 kakak. Di situ ada materi terkait LK yang akan kakak kerjakan seperti itu kakak. Jadi kakak sambil buka saja LMS-nya, sambil dibaca kakak, di situ ada mendapatkan perhatian dari peserta didik. Kemudian yang kedua ada sebentar kakak menahapkan konten. Yang ketiga ada kakak masih lemot. Yang ketiga ada isyarat atau Q kakak yang kemarin kakak sudah bahas. Nah kakak untuk mendapatkan referensinya bisa dari LMS, tapi alangkah baiknya kakak mencari dari referensi lain kakak. Jadi semakin banyak referensi akan semakin panjang diskusi kakak di kelompok nanti.
dan pastinya akan menambah referensi kita semua kakak ya, dari informasi-informasi yang akan kakak-kakak sampaikan atau paparkan pada saat presentasi kelompok nanti kakak-kakak. Oke, gitu saja kakak-kakak. Kakak-kakak sekarang bisa masuk ke bor kelompok masing-masing dan bisa diklik LK-nya untuk dikerjakan sama-sama, dan jangan lupa diskusinya di share screen kakak-kakak ya. Di share screen, setiap kelompok di share screen akan saya capture gitu kakak, dan akan saya record juga diskusi kelompoknya. Silakan kakak-kakak dimulai diskusi kelompoknya, karena hari ini kita hanya 2 JP kakak ya. Jadi kakak-kakak dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Silakan berselancar di bor masing-masing kakak-kakak.
Izin kakak-kakak mau nanya, tadi di LMS-nya 2 titik berapa ya?
Waktu 10 menit lagi kakak-kakak ya. Waktu diskusinya 10 menit lagi kakak-kakak.
Oke kakak, kita tunggu satu kelompok lagi nih. Saya mau akhiri Kak Coyo sama Kak Akbar lagi mesra banget. Jadi saya tunggu aja sedikit lagi mereka, kakak. Lagi mesra mereka berdua. Kita tunggu sebentar kakak ya. Siap. Oke kakak, sudah berakhir diskusi kelompoknya kakak ya. Panjang sekali diskusinya, menarik sekali. Tadi mau saya akhiri tapi saya ngelihat lagi debatnya lagi seru sekali itu tadi kakak. Jadi saya diamin aja dulu. Saya biarin. Tapi kalau saya biarin terus sampai maghrib kayaknya ini. Soalnya seru banget diskusinya kakak ya. Baik kakak, sebelum kakak presentasi kelompok, saya mau mempraktekkan ini kakak. Kakak bisa lihat gerakan tangan saya kakak. Kalau saya menghadapkan tangan ke depan, telapak tangan ke depan, ini berarti nomor 1 kakak. Ini nomor berapa kakak? 1. Kalau gini nomor 2 kakak. Ini nomor 1, ini 2 kakak ya. Kemudian kalau saya kepalkan berarti 3 kakak. Ya kakak. Kalau saya kedadakan berarti 4 kakak ya. Oke, kita ulang kakak. Ini nomor berapa kakak? 1. 1. Ini nomor berapa kakak? 2. Berapa kakak? 3. Ini berapa kakak? 4. Sekarang saya acak kakak. Fokus kakak. Ini berapa kakak? 2. Ini kakak? 4. Ini kakak? 3. Ini kakak? 1. Ini kakak? 4. Ini kakak? 3. Udah ada 2, ada 3, udah mulai beda. Ini berapa kakak? 3. Ini berapa? 1. Ini 2. ini 1. ini 4. Oke, keren banget. Tepuk tangan kakak. Oke, apabila kita memberikan isyarat dan instruksi yang jelas kakak ya, insya Allah peserta didik kita pasti akan menangkap apa yang kita sampaikan kakak ya. Itu sekilas saja kakak. Sekarang kita mulai diskusi kakak. Kita mulai dari kelompok 1 kakak. Silakan kelompok 1 untuk melakukan diskusi. Ada Kak Torik, Kak Andi, Kak Akbar, Kak Satya, dan Kak Farhan. Silakan kakak. Kak izin share kak. Pakai share nggak kak? Pakai kak. Saya screen. Baik kak. Untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 1 mendapatkan tema berbagi referensi infrastruktur yaitu penyajian tugas gerak. Kelompok 1 beranggotakan nama kelompok 1 nama Fluid kelompoknya. Terus beranggotakan saya sendiri, Kak Torik, Kak Farhan, Kak Andi, Kak Satya, dan Kak Ambar. Untuk poin nomor 1 yaitu adalah mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang A, menetapkan tanda atau prosedur. Untuk itu kelompok 1 itu membuat kesepakatan atau tanda fluid dan lain-lainnya. Yang poin keduanya itu kontrak belajar. Jadi sebelum melakukan masuk pembelajaran baru biasanya membuat kontrak belajar terlebih dahulu. Untuk mengatasi yang B-nya mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Mengatasinya itu adalah pertama adalah cuaca yang mendukung. Ya kadang kalau lagi hujan kita menggunakan di kelas atau di aula yang bisa dilakukan untuk pembelajaran olahraga. Poin keduanya lapangan yang aman dan nyaman serta alat peraga yang memadai. Jadi lapangan yang aman dan nyaman itu kayak gimana? Kayak gimananya adalah kadang lapangan banyak bolong-bolongnya, ada aja lapangan yang banyak bolongnya. Nah itu membuat tidak nyaman, kadang pas lagi ngelangkah, lagi lari, peserta didik bisa aja terluka atau kakinya kesleo atau kena ankle-nya yang membuat
jadinya nggak nyaman gitu. Terus alat peraga yang memadai, kadang-kadang alat juga tidak mencukupi dan alat peraganya banyak yang rusak dan itu bisa membuat peserta didiknya tidak nyaman dalam pembelajaran. Terus yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Ya, kayak kemarin yang kita bahas sebelumnya di pertemuan sebelumnya itu dari intonasi suara yang baik. Jadi memahami untuk melakukan suaranya, intonasinya yang baik ketika di kelas atau di lapangan gimana. Jadi supaya suara kita atau intonasi kita didengar oleh peserta didik. Terus membuat materi yang menarik sehingga peserta didik dapat perhatian yang lebih dalam pembelajaran PJOK-nya. Poin yang D-nya, penggunaan waktu yang efisien. Di sini ada 3 poin. Yang poin pertama adalah materi dilakukan terstruktur dengan waktu. Yang berikutnya, memaksimalkan peserta didik terlibat bersama dalam setiap KBM. Jadi pembuatan waktunya, persyaratan waktunya dari awal sudah dibuat peserta didik, bahwasanya 1-10 menit itu ngapain, dan selanjutnya sampai terlibat peserta didiknya dalam setiap KBM. Terus menyampaikan materi dengan jelas dan tidak terbelit-belit. Jadi membuat pembelajaran ini dengan waktu yang bisa efisien gitu. Terus yang kedua, di sini ada temanya itu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan, yaitu keterampilan gerak yang diajarkan. Nah, di sini kita mengambil tema materi adalah lompat jauh. Nah, lompat jauh itu di sini urutan pengajarannya yang dilakukan. Pertama dari awalan, lompat di tempat, langkah 1 kali, jinjit dengan 2 kaki, diteruskan dengan lompatan. Jadi langkah satu kali ditambah dengan jinjit dan lompatan. Terus langkah kedua adalah lompatan 5 langkah dengan kaki kanan terlebih dahulu dan bergantian dengan kaki kiri untuk mengetahui kaki yang terkuat untuk lompatan. Yang berikutnya melangkah dan dilanjutkan dengan lari dan menolak penggunaan kaki terkuat. Menggunakan kaki terkuat dan mendarat dengan kedua kaki kakinya diperkan dengan tangan lurus ke depan. Terus gerakan yang kedua materi yang kedua adalah permainan sepak bola. Sepak bola itu urutan pengajarannya adalah berpasangan, melakukan passing bola dengan kaki kanan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menggunakan kaki kiri. Pakai kaki bagian dalam dan kaki bagian luar. Terus menggiring bola dari titik A ke titik B, menggiring zigzag bola melewati kon yang dibikin. Terus setelah itu bermain game dengan teman. Yang ketiga adalah isyarat cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan adalah lari. Isyarat cue yang bisa digunakan adalah misalkan isyaratnya tangan kanan saya ke depan, tangannya ke depan, berarti dia larinya ke depan. Terus tangannya ke belakang, dia larinya ke belakang. Pas tangannya ke kanan, dia lari ke kanan, tangannya ke kiri, lari ke kiri. Itu bisa dipakai untuk isyarat-isyaratnya. Terus dengan isyaratnya yang kedua ada pakai menggunakan peluit. Peluit bisa dipakai misalkan 1 kali peluit dia berjalan. 2 kali peluit dia jalannya cepat, makin cepat. Nah, pas peluit panjang dia langsung sprint atau lari cepatnya. Terus keterampilan yang diajarkan ada yang kedua sama juga lari. Nah, sini lari menggunakan peluit. Peluit pertama tadi lari di tempat. 2 peluit lompat 1 kali. Terus pas peluit panjang dia langsung sprint. Ya, jadi untuk isyarat cue-nya bisa digunakan oleh pakai tangan dan peluit untuk dilakukan isyarat-isyarat yang bisa digunakan. Sekian, Kak, pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2 atau kelompok 3 menanggapi agar diskusinya berjalan kakak ya. Jadi kakak bisa memberikan tanggapan dari apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3
Ada Oke, yang saya ingin stop screen ditanyakan? ya? Gak usah di stop screen, Katorik. Ke atasin aja, Katorik. Biar nanti teman-teman bisa melihat paparan Katorik dan bisa memberikan tanggapan. Silakan kakak, diberikan tanggapan hasil diskusi dari kelompoknya Katorik dan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan atau ada hal baru dari kelompok Katorik, silakan ditanggapi. Ya, baik teman-teman, gimana teman-teman kalau menanggapi? Silakan kelompok 2. Atau Kak Ambar mau penjelasan lagi lebih lanjut? Kelompok 2, kelompok 3. Halo, kakak. Halo, iya Kak, izin. Silakan Kak Beben. Izin bertanya Kak. Saya mau bertanya, Katorik izin nggak? Ya Pak. Untuk isyarat, apakah saya mau bertanya ya Kak, apakah isyarat itu hanya dengan peluit tangan, apa boleh dengan yang lain? Gitu. Untuk isyarat. Terima Oke, kasih Kak Beben, siap. Siap Pak. Tampung dulu Katorik, tampung dulu. Dua lagi kakak. Dua lagi kakak, silakan ditampung dulu Katorik. Dari kelompok 2, kelompok 3, silakan kakak. Ya, kelompok berikutnya 2 atau 3 atau yang lainnya. Saking terpesonanya nih ngeliat pecinya Katorik baru nih, jadi pada diam. Silakan kakak menanggapi hasil paparan dari kelompok 1. Nggak ada Katorik? Mungkin karena sudah cukup jelas Katorik jawab aja tadi pertanyaan dari Kak Beben. Oke, Kambar, bantu jawab Kak. Baik Katorik, siap. Ya, Kak. Ya, mohon izin Kak. Setahu saya ya kalau saya lakukan sih Kak, Kak Beben ya, selain peluit, isyarat, kita kan visual ya, jadi isyarat tangan. Isyarat gitu loh. Jadi kalau tangan itu bisa sih dengan yang tadi Kak Eka sampaikan, yang seperti ini, yang seperti ini, yang seperti ini. Yang kita sampaikan itu banyak gerakan yang kita buat nantinya gitu kan. Jadi bisa juga dengan lagu yang mereka nyanyikan gitu. Misalnya, ayo anak-anak kita sepakat ya lagu misalnya lagu yang pendek-pendek aja Kak, Burung Kakak Tua misalnya. Nah, setelah nanti ada lagu, dia bernyanyi bersama-sama dalam lingkaran, membuat lingkaran. Setelah lagunya berhenti, nah, apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi setelah lagu berhenti, anak-anak misalnya langsung mencari kelompoknya dari yang ganjil-ganjil misalnya seperti itu. Yang ganjil dulu dengan 5 kali 5 kali kesepakatan. Jadi dimulai dari yang terkecil ganjilnya. Seperti itu Kak. Jadi begitu lagu habis, misalnya burung kakak tua hingga kakek sudah tua giginya tinggal 2, dia langsung otomatis karena tadi kita sudah punya kesepakatan. Pertama lagu yang pertama itu bikin 3 misalnya. Jadi hanya nomor ganjil dari 1 sampai 10 aja Kak untuk menghemat waktu. Nanti nyanyi lagi, berarti buat habis 3 berapa ya? Oh 5, langsung 5. Seperti itu Kak Beben yang bisa saya sampaikan dan berbagi. Jadi bisa peluit, bisa isyarat tangan, dan bisa lagu. Oke, terima kasih Kak Ambar ya. Berarti intinya ada kesepakatan bersama dulu. Ya. Dan tidak hanya dengan peluit ya Kak. Siap. Oke, makasih Kak Ambar. Sama-sama. Terima kasih Kak Eka.
Oke, silakan di closing, Kak Torik. Baik, terima kasih semua teman-teman atas masukannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri close dulu Kak untuk kelompok 1 nih. Nanti kita akan rangkum menjadi satu ya Kakak ya di akhir ya. Sekarang lanjut ke kelompok 2 dulu, silakan kelompok 2. Kelompok 2 itu ada Kak Amel, Kak Amel lah kelompok 2 ya. Amel mau share screen nggak? Oke, siap. Monggo silakan Kak Karis. Oh saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kami dari kelompok 2, kelompok wasit botak man of the match. Hari ini dia beranggotakan Kak Karis, Kak Beben, Kak Angga, Kak Rizky, Kak Amel. Botak. Jadi kita hari ini sedikit Sedikit botak. Sedikit botak pokoknya. Jadi teringat aja mukanya dia jadi gitu ya. Oke, teman-teman, tadi kita sudah berdiskusi di kelompok 2 ya, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Yang pertama menetapkan tanda atau prosedur. Yang pertama adalah dengan teknik pembelajarannya, yaitu penggunaan aplikasi pembelajaran. Jadi seperti Canva, PowerPoint, jadi anak-anak lebih tertarik dalam pada pembelajaran kita. Yang kedua, dengan memberikan ice breaking atau air game, itu juga bisa memberikan perhatian, prosedur dan juga tanda buat kita mulai pembelajaran. Lalu yang kedua, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Jadi kita juga memodifikasi alat dan pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Lalu penggunaan alat media pembelajaran yang menarik itu juga bisa jadi perhatian buat anak-anak, terutama buat kelas rendah. Kalau melihat media yang belum mereka lihat atau yang pasti mereka ke distract ke alat-alat tersebut gitu. Lalu yang ketiga, memastikan peserta didik mendengar dan melihat, yaitu dengan cara tidak menempatkan peserta didik di area yang tersebar atau luas atau terpapar sinar matahari. Jadi mereka tidak berkonsentrasi dan suara kita tidak terdengar oleh peserta didik kalau peserta didiknya menyebar atau terlalu jauh. Lalu yang kedua, menempatkan atau mengkondisikan peserta didik di tempat yang nyaman atau lebih dekat dengan guru. Jadi bisa juga yang ada di bawah pohon dulu kalau untuk ini, atau di yang ada bayang-bayang bangunan gitu, supaya bisa berkonsentrasi dan bisa mendengar atau melihat guru sedang menyampaikan materi. Lalu yang ketiga adalah suara guru juga lebih keras dan juga jelas agar kita peserta didik bisa memahami materi yang ingin kita sampaikan. Lalu selanjutnya, Amel naikin lagi dikit. Ya, yaitu yang D adalah penggunaan waktu yang efisien. Jadi penyampaian materi pembelajaran diberikan secara komunikatif, efisien, dan juga tidak berbelit-belit. Artinya fokus pada tujuan. Apalagi nih di kelas bawah, di kelas rendah SD ini banyak kan tidak bisa waktu yang lama. Jadi kadang kita juga harus efisien gitu. Jangan terlalu lama cerita nabinya, jangan terlalu lama. Jadi anak-anak jadi tidak fokus, apalagi di kelas rendah itu banyak gerak. Jadi lebih banyak ke situ. Sebaiknya menggunakan materi yang singkat, jelas, padat, dan juga berisi sehingga anak-anak tahu apa yang kita ingin sampaikan. Lalu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasannya di kelompok kami. Keterampilan gerak yang diajarkan itu ada 2 tugas gerak, yaitu yang kedua adalah pengaturan organisasi pembelajaran. Tugas gerak yang ingin disampaikan adalah passing bawah bola voli,
urutan pengajarannya dilakukan adalah yang pertama adalah kita memberikan pemahaman dulu. Apa itu gerakan passing bawah, bagaimana caranya, terus juga bagaimana harus seperti apa gitu ya. Lalu guru mendemonstrasikan atau mencontohkan gerakan passing bawah bola voli dengan baik dan benar yang seperti apa gitu ya, Bu. Bisa dengan tangannya seperti apa gitu. Jadi didemonstrasikan dulu. Lalu pengaturan organisasi pembelajarannya yaitu peserta didik seperti dibagi kelompok, misalnya berhadapan, berpasangan, passingnya berpasangan, ya, yang A dan B. Boleh yang satu melempar, yang satu lagi passing, nanti bergantian seperti itu, sesuai dengan apa yang kita sampaikan di tugas tadi. Gitu. Yang kedua, peserta didik melakukan teknik gerakan passing bawah dengan baik dan benar. Lalu mereka melakukannya dengan baik dan kita kontrol juga apa yang salah dan juga apa yang kurang baik. Dan baik juga kita berikan motivasi dan juga semangat agar mereka lebih semangat dalam melakukan. Lalu yang ketiga adalah isyarat clue pembelajaran. Di keterampilan gerak yang diajarkan, isyarat clue-nya itu harus akurat, singkat, tapi penting sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yaitu isyarat clue yang digunakan dengan menggunakan fluid. Tadi juga di kelompok 1 juga hampir sama, menggunakan kode tangan dengan isyarat suara yang mungkin tadi di kelompok 1 sudah dijelaskan. Mirip-mirip lah fluid 1 misalnya apa, kode tangan ke atas apa. Itu dengan suara, boleh pakai kode 1, 2 gitu bisa, boleh. Agar lebih lebih memotivasi siswa. Lalu yang kedua sesuai dengan jenis konten dan isyarat untuk konsep geraknya. Yang pertama menggunakan media visual. Bisa juga dengan video pembelajaran dulu. Jadi siswa tahu apa yang kita ingin sampaikan dan lebih gerakan seperti ini dan menarik ya seperti itu. Lalu yang kedua memberikan instruksi yang mudah dipahami. Kita juga memberikan instruksi-instruksi atau yang di dalam lapangan. Ayo semangat. Ayo lebih cepat lagi. Ayo ayo lebih berlari gitu kan. Itu juga bisa memotivasi siswa agar lebih semangat dan juga bisa melakukan gerakan dengan baik dan benar seperti itu. Terima kasih, itu yang pemaparan dari kelompok diskusi dari kelompok 2 yang saya sampaikan. Silakan teman-teman kakak-kakak yang lain boleh menyampaikan pendapatnya atau menanyakannya atau kita sharing. Silakan. Silakan kakak-kakak. Atau ada yang ingin menambahkan atau berbagi hal baru kakak-kakak? Tadi sudah disampaikan nih dari kelompok 2. Adakah dari kakak-kakak hal-hal baru yang mungkin belum dimasukkan pada presentasi kelompok 2 kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Ini sebenarnya menarik sekali nih kakak-kakak, karena ini langsung praktek ya kakak ya, bagaimana kita mengajar di lapangan nantinya. Jadi semakin banyak informasi yang kita dapat, semakin menambah referensi kita nantinya kakak. Kakak kan beda jenjang nih kakak kita ya. Ada yang dari SD dan ada dari SMP. Kebanyakan dari SD kakak ya. Jadi bisa saling tuker pikiran gitu kakak. Apa yang biasa kakak lakukan mungkin bisa dilakukan di sekolah kita gitu kakak. Silakan kakak. Kak Akbar, silakan Kak Akbar. Mic-nya Kak Akbar. Oke ya. Oke, baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah dipaparkan oleh Kak Karis. Baik, ini saya mau bertanya. Ini permainan bola voli ya Kak ya? Berarti ya? Ya Kak Akbar. Ya, bola voli kan. Tadi di sini saya lihat ada tentang passing bawah. Apalagi ini kan mau diajarkan di kelas rendah ya. Nah, apakah dari kelompok 2 punya solusi ketika menggunakan pengganti bola yang asli? Karena saya rasa kalau untuk di kelas bawah ini kan kalau kita langsung menggunakan bola yang asli itu biasanya agak keras ya. Nah, itu biasanya kalau untuk kelas yang bawah itu biasanya anak bisa terjadi
trauma, atau biasanya kalau sudah melakukan, oh sakit nih Pak tangannya nggak, biasanya anak tersebut tidak mau melakukannya lagi. Mungkin ada nggak solusi dari kelompok 2 memodifikasi alat pengganti bola voli yang asli? Terima kasih Kak Karis. Ya, terima kasih Kak Akbar. Jadi untuk passing bawah bola voli ini sebenarnya tidak digunakan di kelas bawah. Kalau di kelas bawah hanya kayak lokomotor, manipulatif. Cuman memperkenalkan boleh, kayak seperti kan lempar bola, ya itu bisa tuh. Cuma di kelas 4, 5, 6 bisa kita modifikasi. Jadi kayak tidak menggunakan di kelas 4 nih misalnya. Kelas 4 kan peralihan dari kelas bawah ke kelas atas gitu ya, untuk SD. Jadi bisa dengan merubah bola asli, ya, bola voli kan mungkin agak keras ya. Apalagi tangan anak juga belum besar gitu ya, kecuali kelas 6. Jadi bisa dengan kalau di saya sih menggunakan kayak bola karet gitu, nggak apa-apa untuk perkenaan ya. Atau lebih yang lebih empuk lagi. Waktu itu saya pernah coba di kelas 4 tuh, kelas 4 dan 5. Mereka yang kesakitan dengan bola, kan kalau bola saya kebetulan lagi beli bola Molten yang bukan Molten sih, apa keras juga tuh, saya pompa keras. Jadi anak-anak nggak mau pakai itu gitu. Jadi kita modifikasi menggunakan bola karet. Bola karet, jadi yang penting perkenaan dulu nggak apa-apa, yang penting anak-anak melakukan apa namanya tekniknya sudah benar gitu, dengan tangannya tertutup gitu, terus kakinya melangkah dan berpasangan gitu. Sementara itu nanti kalau sudah bisa atau coba mau pakai yang itu nggak apa-apa, nanti di kelas 5 atau 6 gitu ya. Tapi yang sudah bisa boleh. Kalau misalnya kan ada juga artis anak yang saya udah bisa Pak pakai ini gitu, saya mau pakai ini, nggak apa-apa, kita coba juga. Cuman kita juga punya alat atau bola yang selain bola yang asli gitu. Itu Kak Akbar. Mungkin teman-teman di kelompok 2 ya. Berbagi pengalaman, kalau misalkan bolanya itu kira-kira di sekolah Kak Karis tuh suruh siswanya membawa dari rumah, kalau memang bola karet tersebut bawa dari rumah, atau kita siapkan dari sekolah Kak, kira-kira Kak? Berbagi pengalaman aja Kak. Oh iya, memang kalau di saya sudah nyiapkan, karena memang takutnya gini Kak Akbar, kalau kita bawa di sekolah kan nggak boleh juga ya, artinya bukan nggak boleh, tapi ya memberatkan peserta didik gitu loh. Kita usahakan apa namanya ya, tidak memberatkan lah, kecuali kayak model kayak bawa raket gitu, itu mungkin sekolah kan nggak semuanya punya banyak sejumlah siswa gitu, itu nggak apa-apa. Cuman kalau kayak bola modifikasi mungkin kita siapkan gitu, takutnya mereka nggak tahu seperti apa bentukannya gitu kan. Gitu. Kalau di sekolah saya ya Akbar, mungkin di sekolah lain atau di tempat teman-teman ya Kak, berbagi pengalaman aja Kak. Nah, kalau di saya begitu Kak Akbar, saya minta aja sama bendahara. Siap. Saya ngajuin di awal. Kalau nggak di ACC saya tagih tuh. Oh gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak Karis jawabannya. Ya, sama-sama Kak Akbar. Kambar, monggo Kambar. Baik Kak, terima kasih berbagi kita ya Kak. Saya menarik nih Kak tentang bola voli. Baik, kalau saya yang disampaikan Kak Beben benar. Jadi Kak Akbar, jika memang kelas 4, 5, 6 itu kan biasanya terkenal oleh passing bawah. Passing bawah itu kan dia kadang-kadang kan memang sakit dan lain sebagainya dengan alasan yang seperti itu. Nah, benar yang disampaikan Kak Kak Karis. Jadi kita modifikasi dengan bola karet yang harganya kayak saya rasa 10.000 sih memang harga itu. Karena anak saya sendiri nih Kak Akbar, saya suruh bawa sendiri. Karena kan tentunya mereka di rumah itu pastilah mainan ya. Jadi bola karet itu yang kalian punya adiknya kek, punya tetangga kek, boleh dipinjam. Jadi menggunakan bola karet itu bawa dari rumah sehingga mereka punya satu-satu. Yang kedua itu Kak, saya berbagi pada saat mengajarkan passing bawah, saya itu membuat suatu permainan di mana permainannya itu anak-anak itu membuat kelompok misalnya 5 atau 6 gitu kan. Nah,
mereka gambreng, kemudian yang jaga itu satu orang di tengah. Jadi saya memerintahkan untuk passing bawah itu seperti ini, satu bola setiap kelompok, yang satu menjadi kucing di tengah-tengah, dia berusaha untuk merebut bola. Nah, yang 5 temannya tadi yang membuat lingkaran, dia mengoper bola itu dari bawah, karena kan kalau passing bawah itu kan arahnya dari bawah, jadi dia harus melempar ke bawah, dari bawah ke atas. Jadi teknik untuk passing seperti itu, dengan kaki yang ditekuk, dengan sambil berlari terus berhenti seperti itu. Nah, ketika bola itu dilempar, si kucing itu menangkap. Kalau berhasil menangkap bola, yang jaga kembali, yang jaga menjadi regu pelempar. Jadi ketika ada yang melempar dari atas spontan karena takut direbut oleh yang jaga di tengah tadi, itu dia langsung ganti untuk menjaga seperti itu. Jadi konsepnya harus dari bawah dulu untuk lempar passing bawah seperti itu. Begitu juga kalau passing atas, Kak. Jadi dari atas semua, melemparnya dari atas semua, arahnya dari atas semua. Kalau ada yang dari bawah berarti jaga. Jadi saya punya permainan seperti itu sih, Kak. Sehingga mereka tahu, oh kalau passing bawah itu begini tangannya dan arahnya dari sini. Kalau passing atas itu, oh arahnya dari atas. Jadi seperti itu. Berbagi itu aja, Kak. Mungkin ada teman yang pengalaman. Terima kasih, Kak, dan teman-teman Ajis. Terima kasih Kak Ambar diperjelas dan menggunakan kucing-kucingan ya. Menggunakan ya, seru juga sih tuh. Ada games permainan kecilnya dalam permainan dalam materi passing. Ada lagi teman-teman? Ya, cuma menegaskan aja. Cakep ya. Ini ya dari untuk Kak Ambar, wajar Kak Ambar menjadi itu, karena Kak Ambar ini kalau nggak salah satu atlet voli deh kalau nggak salah, makanya dia bisa memberikan hal-hal inovatif sama yang tadi disebutkan tadi itu. Saya juga memakai seperti itu, Kak Ambar. Terima kasih atas ilmunya, Kak Ambar. Terima kasih. Kak Ambar ini atlet voli Proliga ya. Jangan takut, Kak. Aku ini bukan sombong nih. Saya mewakili pegawai PNS tingkat nasional loh, Kak. Saya ke Jogja. Luar biasa. Hari Popnas. Yang terakhir 2019 saya ke Bangka Belitung, Kak. Wah, keren. Walaupun ya begini-gini gitu. Iya, keren. Aja pengalaman gitu. Bukan sombong ya, Kak ya, tapi sombong sekali gitu. Sekarang masih main voli, Kang Bar? Masih di PGRI biasa, saya untuk perwakilan Jakarta Timur gitu loh. Mantap. Oke, keren. Oke, keren. Kak Karis, keren banget diskusinya, Kak Ambar. Ditutup, di closing dulu Kak Karis. Ya, terima kasih Kak Eka, teman-teman. Itulah diskusi atau pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih masukannya dari Kak Ambar, Kak Akbar, dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa menginspirasi semuanya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih Kak Ambar sudah menginspirasi kita semua. Saya juga kemarin lolos seleksi voli tingkat internasional, Kak Ambar. Cuma voli pantai, Kak Ambar. Saya disuruh pakai bikini, saya nggak mau, Kak Ambar. Jadinya saya nolak, Kak Ambar. Oke, keren banget Kak Ambar. Pokoknya pasti Kak Ambar tuh jadi role model ya bagi siswa-siswanya gitu, Kak Ambar di sekolah ya. Wah, ibu guru gua aja berprestasi, gua pasti bisa gitu, Kak Ambar ya. Oke Kakak, kita lanjut ke kelompok terakhir Kakak, kelompok 3 Kakak. Silakan kelompok 3. Oke, baik Kak. Kita buka ya langsung. Siap. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang tadi selama 40 menit. Izin screen.
Sudah terlihat, teman-teman, kakak-kakak? Sudah terlihat apa belum? Sudah Kak, Sudah. Oke. Yang gede kali ya. Yang bawahnya Kak Akbar. Kelompok Mana sih? 3. Kelompok 3, klik kelompok 3-nya. Oh, berbagi referensi inspiratif tentang penyajian tugas gerak dari kelompok 3. Kalau tadi adalah wasit match of the match, kita dari wasit dari Oman, ya, yang terdiri dari anggota, ada saya sendiri, Akbar, kemudian ada Kak Janu, ada Kak Coyo, Pracoyo, dan Kak Calvin dan Kak Rifki. Jadi nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik, yaitu yang A adalah menetapkan tanda atau prosedur. Dari kelompok kami mengambil materi permainan sepak bola. Yang pertama, untuk menetapkan tanda atau prosedurnya itu biasanya guru itu membuat ice breaking, ya, yang berhubungan dengan materi sepak bola. Tadi setelah diskusi saya dengan kelompok kami, biasanya itu baik di sekolah dasar maupun di sekolah menengah pertama, biasanya itu ada permainan kucing-kucingan, ya, untuk memulai menetapkan tandanya dengan permainan kucing-kucingan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan media fluid. Tadi juga sudah dijelaskan media fluid bagi kita sih guru olahraga sudah tidak asing lagi ya, karena fluid itu udah bagian dari kita lah dalam kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya yang B adalah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Biasanya sebelum memulai kegiatan belajar, kita biasanya memeriksa dulu kondisi lapangan, ya, memeriksa kondisi lapangan terlebih dahulu untuk melihat atau menjaga keamanan peserta didik. Apakah di lapangan tersebut takutnya ada paku kecil atau apa, atau beling atau apa, atau setelah kegiatan kemarin belum disapu oleh caraka sekolah. Nah, itu biasanya kita sebelum memulai untuk mengatasinya itu adalah dengan cara memeriksa. Itu bisa dengan guru, ataupun dengan bareng-bareng dengan peserta didik. Kemudian biasanya yang kedua adalah kita menyiapkan bola yang akan digunakan. Ya, apakah kempes atau tidak, kita akan periksa bareng-bareng bersama, biasanya dengan peserta didik. Kemudian kita juga menyiapkan alat namanya marker atau kon. Ya, biasanya kita menyusun marker atau kon itu di lapangan untuk sebelum masuki materi inti biasanya. Kemudian untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran adalah mengkondisikan kesiapan peserta didik dengan berbaris dengan rapi, ya. Jadi kita periksa dulu nih peserta didiknya apakah sudah berkumpul semua. Kalau sudah berkumpul semua, berarti mereka sudah siap untuk menerima materi pembelajaran pada hari tersebut. Kemudian yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Nah, ini juga sama nih, biasanya guru juga harus dengan jelas terdengar suaranya dan mudah dipahami oleh peserta didik. Jadi intonasi suaranya guru itu juga harus jelas. Dan kemudian peserta didik juga kalau mau bertanya ke kita juga dengan harus intonasi yang jelas. Kemudian selanjutnya memastikan memberikan isyarat dengan fluid ke semua peserta didik agar berkumpul dan berbaris terlebih dahulu. Kita melihat nih, mengecek kesiapan dari semua peserta didik. Terus kemudian untuk memastikan peserta didik mendengar dan melihat itu biasanya kita agar peserta didik fokus, guru membuat sekreatif mungkin ketika nanti pada saat materi yang akan disampaikan agar tidak membosankan. Ya. Lanjut untuk D, penggunaan waktu yang efisien. Nah, dari diskusi kelompok kami tadi kita guru membagi
menjadi 3 tahapan dalam proses mengajar. Biasanya diawali dengan pendahuluan, kemudian dengan inti, dan ditutup dengan penutup. Biasanya kalau pendahuluan itu kita biasanya mengecek kehadiran siswa, mengabsen, kemudian kita memotivasi siswa, kita tanya masih ingat nggak terus refleksi yang pertemuan sebelumnya. Kalau memang ini di pertemuan kedua, kita tanya apakah masih ingat atau dulu pernah dilakukan di rumah atau di mana, kita saling diskusi. Kemudian intinya itu kalau kami nanti di sini karena permainan sepak bola, nanti untuk hari itu materinya adalah permainan sepak bola, materinya adalah passing dan kontrol. Kemudian ditutup dengan penutup, ya. Tadi juga di pendahuluan jangan lupa diawali dengan berdoa dan penutupnya juga biasanya diakhiri dengan berdoa. Nah, itu juga di akhir penutup biasanya guru juga memberikan refleksi. Ya, kita tanya nih, apa nih pengalaman kamu ketika sudah belajar permainan bola besar, gerak dasar manipulatif, kemudian permainan bola besar, permainan sepak bola. Kita tanya, apabila nanti ada peserta didik yang kesulitan, kita bisa bantu menjelaskan. Kemudian yang kedua, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Nah, kita bagi menjadi 2. Mohon maaf, kita langsung ke nomor 2 dulu. Nah, biasanya kalau dalam kegiatan belajar mengajar PJOK kan biasanya 3 jam. Kalau sekarang tuh 3 jam. Biasanya 1 jam pertama kita gunakan teori. Nah, kebetulan dalam permainan sepak bola ini kita jelaskan nih teori permainan sepak bola seperti apa. Kemudian urutan pengajaran yang dilakukan adalah dengan mempersiapkan sumber belajarnya, bukunya, nah referensinya peserta didik dari mana. Kalau memang ada bukunya, silakan dibaca terlebih dahulu literasi. Kalau tidak ada, bisa mencari ke ruang perpustakaan. Ya, yang kedua adalah peserta didik biasanya menyiapkan buku dan peralatan tulis. Disiapkan peralatan tulisnya, bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting. Kemudian kita juga memanfaatkan yang ketiga adalah memanfaatkan media teknologi, video. Biasanya guru kalau di lapangan biasanya kan nggak ada proyektor. Biasanya kalau ada laptop, biasanya kita buka laptop, kita buka saja di lapangan nggak apa-apa walaupun layarnya kecil. Kita berikan pemahaman, oh nih nanti materi kita seperti ini permainan sepak bola dan sebagainya. Kita jelaskan di situ dengan menggunakan media teknologi. Ya bagus-bagus kalau guru tersebut membuat video sendiri. Kalau memang tidak sempat waktunya dalam membuat video, biasanya menggunakan video yang ada di YouTube. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik setelah diberikan alur untuk materi teorinya, peserta didik membuat diskusi kelompok terkait permainan sepak bola. Kemudian kalau memang masih ada waktu, biasanya kita kasih kesempatan untuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan. Ya, itu untuk teorinya. Dalam praktek pembagian waktunya biasanya di 1 jam pertama sebelum melakukan praktek. Kemudian masuk ke materi selanjutnya adalah permainan bola besar atau sepak bola. Ini untuk persiapan untuk praktek peserta didiknya. Yang pertama adalah persiapan guru untuk mengajar yang sudah disiapkan dengan modul ajarnya. Kemudian guru sebelum melakukan kegiatan pembelajaran kembali membaca, ya sepintas lah, atau biasanya guru malamnya atau kemarinnya sudah membaca. Kemudian siapkan referensi sumber buku yang berkaitan dengan permainan sepak bola. Biasanya guru-guru baca terlebih dahulu nih, kita cari sumber referensi atau video-video yang bisa kita jadikan bahan ajar untuk terhadap peserta didik. Kemudian menyiapkan alat pembelajaran, contohnya bola, kemudian siapkan lagi ada marker, ada kon, kemudian ada gawang, kemudian ada kondisi lapangan, kita cek, kemudian ada fluid. Kalau kita sudah siap semuanya, kita berikan pengarahan atau materi, kemudian
terakhir kita akan mempraktikkan permainan sepak bola, materinya adalah passing dan kontrol. Lanjut, nomor 3, isyarat atau cue pembelajaran. Jadi keterampilan gerak yang diajarkan tadi sudah jelaskan. Yang pertama adalah passing atau mengoper atau mengumpan. Nah, biasanya isyaratnya ini guru memberikan contoh dengan gestur gerakan kaki bola yang benar. Jadi, oh nih caranya, cara passing yang benar seperti ini nih menendangnya mengenai posisi kaki, apakah kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau punggung kaki. Oh, nih kita jelasin nih. Oh, ini pakai kaki bagian dalam untuk posisi passing yang benar. Nah, kita berikan informasi kepada peserta didik. Kemudian bisa juga kita dibantu dengan menggunakan media fluid, ya, fluid. Terus yang ketiga adalah peserta didik dibagi kelompok untuk melakukan gerakan passing atau mengoper atau mengumpan. Terus keterampilan gerak yang kedua diajarkan adalah kontrol atau menguasai bola. Sama halnya seperti tadi passing, mengoper atau mengumpan. Ya sama seperti yang tadi, guru juga memberikan contoh dulu nih. Gestur, gerakan kaki. Oh anak-anak, ini gerakan mengontrol bola yang baik dan benar. Mengontrolnya menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian, apakah ada pakai sol sepatu, apakah bagian kaki sol sepatu bagian bawah atau ke luar. Nah, itu kita biasanya memberikan contoh. Terus kemudian juga bisa menggunakan media fluid. Terus yang terakhir sama seperti tadi, peserta didik dibagi menjadi kelompok untuk melakukan gerakan kontrol atau menguasai bola. Terus juga kita biasanya memberikan informasi nih kepada anak-anak, apakah biasanya kita tanya, Pak ini sama nggak nih Pak sepak bola dengan futsal? Nah biasanya kalau di sekolah kan di pelur tuh lapangan. Nah kita berikan pemahaman kepada peserta didik, pada dasarnya ini sama permainan bola besar, tetapi kita bilang kalau sepak bola tuh mainnya di lapangan rumput yang luas, ya jumlah pemainnya kita jelaskan. Oh perbedaannya seperti ini dengan futsal, kalau pemain sepak bola jumlahnya 11, pemain futsal jumlah pemainnya 5, terus sepatunya juga membedakan, kalau yang sepatu sepak bola ada poolnya, tapi kalau yang futsal tidak. Nah kita berikan informasi agar salah persepsi kepada peserta didik. Mungkin itu aja pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3, wasit dari Oman. Mungkin ada kakak-kakak yang mau bertanya atau memberikan tambahan masukan, kami persilakan. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kak Akbar, keren banget nih paparannya. Kita berikan aplaus dulu kakak-kakak. Kayaknya teman-teman tuh sudah jelas banget di paparan dari Kak Akbar ya Kak Akbar. Jadi ya. Saya lihat Kak Akbar penjelasannya sudah mantap sekali, sudah lengkap sekali kakak-kakak ya. Jadi saya melihat kakak-kakak sepertinya sudah puas dengan penjelasan dari Kak Akbar ya kakak. Oke kakak, sebelum kita rangkum semuanya kakak, ini apakah ada yang mau bertanya kakak? Cukup ya kakak ya, kelompok 3 sudah luar biasa ya. Oke kakak, sebelum kita lanjut boleh di stop share screen-nya Kak Akbar. Sebelum kita memberikan kesimpulan kakak, saya memberikan sebuah tayangan terkait dengan yang kita bahas nih kakak. Ini ada sebuah tayangan video dari teman kita nih kakak, kakak bisa melihat. Oke, perhatikan. Ini kita main, nanti Pak Tanjung medianya sepatu nih, sepatu Pak Tanjung nih. Ya, Pak Tanjung lempar sepatunya, kalau sepatunya menghadap ke sana, berarti larinya ke sana.
Kalau sepatu tiba-tiba walaupun begini ya, berarti ngadepnya kemana nih? Sana ya, berarti larinya ke sana. Ya simpel kayak gitu aja mainnya. Gampang ya. Kalau sepatunya menghadap ke sana, berarti yang kelompok ini ngejar ke sini. Ya, kejar. Yang ini kejar ke sana gitu ya. Batasnya perhatikan, itu kan ada batasnya tuh. Batasnya ada kode itu ya. Itu ada kode juga tuh, batasnya. Itu adalah batas kamu nangkep teman kamu. Kalau dia berhasil lari lebih dari itu nggak boleh tangkap lagi. Itu ya. Jadi kalau dia sebelum kon tiba-tiba kamu berhasil menggapai atau kena ya, touch gitu, menyentuh. Nah itu udah hukumannya adalah yang kena tadi harus gemblok dari sana ke sini nganterin. Jadi dia kembali, walaupun di sana, begitu juga. Jelas ya, paham nggak? Kalau nggak kena ya udah balik lagi nggak apa-apa. Harus sportif, harus jujur kalau kena ya kena. Ingat, tidak boleh diseleng, tidak boleh didorong, tidak boleh dijambak, hanya touch saja. Kalau udah touch kena ya udah cukup, udah sportif. Paham? Jelas. Ingat ya kalau sebelum itu kena berarti harus sportif. Tapi kalau udah lewat, udah jangan dikenain lagi. Jelas? Ada pertanyaan? Ya. Off. Kemana Raja? Salah. Oke kakak-kakak, itu tadi sekilas tayangan video terkait dengan pemanasan menggunakan permainan kecil kakak ya. Dari video itu kita bisa melihat kakak anak-anak terlihat senang sekali mengikuti permainannya. Kemudian tahapan-tahapan yang disampaikan oleh guru tersebut juga jelas kakak ya. Kemudian equipment yang digunakan, peralatan yang digunakan sangat sederhana sekali kakak ya. Hanya kun dan sepatu olahraganya pak gurunya kakak. Dijadikan equipment untuk memberikan sebuah permainan kecil gitu kakak ya. Nah kakak, dari apa yang sudah kita bahas tadi dari awal sampai akhir kakak, ada yang pertama itu bagaimana kita menarik perhatian siswa, yang kedua menyiapkan tahapan konten, yang ketiga memberikan isyarat kakak. Nah kakak, biasanya kalau saya kakak berbagi pengalaman, saya di awal akan selalu mengaitkan dengan hal yang lagi hits gitu kakak ya. Tadi di awal saya sudah mencontohkan tuh kakak, karena kita lagi rame terkait wasit Pak Botak itu kakak. Jadi sengaja saya tampilkan foto Pak Botak itu pada saat awal pembelajaran kita. Ternyata secara tidak sadar membentuk pikiran kakak. Ternyata ada yang memberikan nama kelompoknya wasit botak gitu kakak ya. Itu di bawah alam sadar sehingga kakak terbawa ke situ gitu kakak. Jadi kakak terbawa otomatis ke situ tanpa kakak sadari. Jadi biasanya saya selalu mengaitkan dengan situasi-situasi yang sedang viral seperti yang kata Kak Janu kemarin sampaikan. Itu anak-anak akan lebih tertarik dengan pembahasan kita selanjutnya gitu kakak. Tapi poinnya adalah harus relevan dengan pembelajaran kita gitu kakak ya. Kemudian menyiapkan tahapan konten kakak. Kalau kakak-kakak ini saya perhatikan dari tadi paparannya itu sudah tidak diragukan lagi kakak ya. Kakak-kakak pasti kreatif lah semuanya pasti tuh. Dari pembuatan konten, dari pemilihan media itu kakak-kakak saya lihat memang sudah sangat kreatif sekali kakak ya. Kemudian yang isyarat kakak, saya tertarik membahas isyarat ini kakak nih. Tadi Kak Ambar sudah memberikan contoh gitu kakak ya. Dan tadi di video tadi juga kita saksikan kakak, bayangkan apabila saya menjelaskan dengan isyarat yang tidak dimengerti kakak oleh peserta didik. Kira-kira pas saya lempar sepatu, anak-anak itu akan bergerak atau diam saja kakak? Pastinya anak-anak itu tidak akan bergerak gitu kakak ya. Jadi pemberian isyarat atau instruksi yang jelas adalah kunci dari keberhasilan kita kakak ya. Kemudian ini kakak, bahasa yang kita gunakan, kosakata yang kita gunakan, biasanya harus sesuai dengan circle-nya mereka gitu kakak ya. Contoh, kita biasanya nih di kampus itu kan, oke, mahasiswa saya kita akan mencari atau menentukan VO2 max kita mahasiswa. Gimana caranya kita mencari VO2 max. Nah, apabila kita menggunakan kata VO2 max ke peserta didik kita, apakah peserta didik kita ngerti kakak?
tidak akan mengerti kakak. Mereka pasti bertanya sama kita, VO2 max itu apa Pak? Gitu. Jadi pemberian sebuah kata atau sebuah kalimat harus sesuai dengan circle-nya mereka atau lingkungannya mereka gitu kakak ya. Jangan tadi bahasa-bahasa kampus kita bawa ke sekolah itu anak-anak tidak akan mengerti gitu kakak ya. Jadi seperti itu kakak, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kakak. Saya screen lagi kakak. Bentar. Oke kakak, kita masuk ke refleksi. Kakak bisa komen saja di kolom chat apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK tadi yang sudah kita diskusikan kakak. Silakan kakak komen di kolom chat kakak. Apakah ada informasi baru yang menarik? Apakah tentang equipment, alat-alat, ataukah tadi modifikasi permainan, modifikasi alat, atau apa kakak? Kira-kira ada informasi apa yang baru? Jadi informasi dari Kak Ambar juga menarik tuh ya kakak ya. Silakan kakak. Informasi baru yang menarik bagi kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Dari di awal itu tadi ada menarik perhatian peserta didik kakak ya. Yang kedua tadi ada menahapkan konten. Yang ketiga ada pemberian isyarat kakak. Kira-kira ada hal baru apa yang menarik? Menggunakan peralatan yang ada di sekitar kita kakak ya. Kak Angga nih. Apa saja kakak ya. Pokoknya apapun alatnya bisa kita gunakan. Yang terpenting adalah pemberian isyarat atau instruksinya atau tahapannya jelas gitu kakak ya. Oke, terima kasih Kak Angga. Satu lagi kakak. Apalagi yang baru menurut kakak? Ngetiknya panjang-panjang kayaknya nih. Oke kakak, ada lagi? Memanfaatkan sarana yang ada, sama seperti Kak Angga ya, Kak Ambar. Ada modifikasi alat dalam pembelajaran dan menggunakan berbagai syarat baik verbal dan non-verbal. Nah, tadi ada verbal juga dan non-verbal ya Kak Farhan. Oke. Tanggal 14 masuk kita akan ini hal menarik ini ya Kak Akbar ya, paling menarik ya. Oke kakak, yang pertanyaan kedua nih, terakhir kakak. Apakah ada informasi menarik yang ingin kakak pelajari lebih dalam lagi setelah penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Berikan alasannya kakak. Apakah ada informasi menarik yang ingin Anda pelajari lebih dalam lagi dalam penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK? Apa yang kakak-kakak ingin pelajari lebih dalam nih? Apakah tentang modifikasi permainan, ataukah tentang modifikasi alat, ataukah mencari isyarat-isyarat baru dalam generasinya peserta didik kita gitu kakak ya. Apalagi anak zaman sekarang tuh banyak bahasa-bahasa aneh nih kakak. Jadi kita juga harus tahu nih biar kita paham. Pasti Kamil tahu nih bahasa-bahasa Gen Z ya kakak ya. Apa aja tuh bahasa di Gen Z itu? Kak Angga nih biasanya nih yang biasa scroll TikTok nih. Oke Kak Coyo, ingin memperdalam kreativitas dan modifikasi permainan. Kak Karis, modifikasi dan isyarat. Kak Ambar, ada yaitu proses KBM siswa agak menarik. Oke, menciptakan alat peraga. Nah nih Kak Torik nih, menciptakan alat peraga belajarnya sama Kak Janu nih Kak Torik nih. Coba sharing sama Kak Janu nih, yang suka motong-motongin galon kemarin nih. Oke baik kakak, itu saja kita hari ini kakak ya. Jadi pada akhir sesi kita hari ini kakak, nanti kakak akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Tadi kakak sudah kita bahas ya kakak ya. Jadi referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Baik kakak, kita sudah
sampai di ujung sesi kakak-kakak. Sebelumnya saya capture dulu. Karena kita sudah mau sholat Jumat kakak-kakak ya. Bentar, saya capture dulu. Baik kakak-kakak, cukup sekian sesi kita hari ini kakak-kakak. Tadi dibuka dengan doa, kita tutup juga dengan doa kakak-kakak ya. Tadi dibuka dengan Ustazah Ambar Rukmilawati, ditutup juga dengan Bu Ustazah Ambar lagi. Silakan Bu Ustazah ditutup doanya. Baik, terima kasih Pak Kiai yang sudah memberikan kesempatan saya untuk menutup kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kakak fasilitator dan yang saya hormati kakak-kakak semua, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan dan melaksanakan diskusi kita pada tugas gerak di mana kita saling berbagi. Semoga dalam pengalaman yang kita sampaikan di sini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan juga semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kakak-kakak, sesi kita sudah berakhir. Ditunggu hari Senin kakak ya di SMK hari Senin ya. Sampai jumpa di hari Senin kakak. Kita foto dulu kami. Gaya terakhir. KBBN, kasih gaya dulu KBBN. Gaya terakhir. Aduh, jangan gaya terakhir, horor kak. Jangan terakhir ya, pokoknya gaya apa nih pokoknya. Gaya andalan lah. Sama pencetin dong. Satu. Apa? Dua. Nih gaya KBBN, gaya manis katanya. Gini tuh. Satu. Nah Kamel. Satu lagi. Satu, dua. Dah. Oke, terima kasih kakak. Sampai jumpa di hari Senin. Jaga kesehatan kakak, jaga kesehatan. Sekarang ada waktu istirahat 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu kakak istirahat. Jangan kemana-mana, jangan keluar kota kakak. Istirahat di rumah. Kalau mau olahraga hati-hati kakak. Jangan terlalu serius olahraganya, takutnya nanti hari Senin cedera kakak. Jadi jaga kesehatan kakak ya. Untuk bajunya kak. Baju jersey kebanggaan masing-masing KBB. Nanti lebih lengkapnya akan kita share di grup. Oke, terima kasih kakak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.